Kita satu-satu dulu ya, per satu-satu dulu. Nanti aku Oke bang. jelasin itu nomor 3 Oke, kan. ini bang, sorry. Karena sedikit ada perubahan kemarin dari Pak Alio, jadi yang principal stress itu diganti sama yield element bang, mau infoin itu aja. Makasih ya. Yield elemen aku baru tahu juga itu ya. Oh iya, mungkin kalau misalnya abang Yang tahu setahu atau aku aja mungkin ya lu dulu bisa ya. diskusi aja ya bang. Ya. Ya, Nanti makasih kalau ya yang bang. lain ada yang tahu boleh gitu. Oke, kita lanjut ya. Kalau token nggak ada pertanyaan kan? Oh, nanti Geraldo nih jelasin. Aku kurang paham kalau yang itu. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan tentang token, nggak terlalu susah lah ngedesain ini. Kemudian soal kedua tadi perkiraan nilai properties masa batuan dari hasil uji lab dan nilai RMR-nya. Nah, kalian bakal dikasih si Excel ini dua jenis Excel. Kalau aku kemarin ya nggak tahu yang kalian gimana. Nah, bentukannya kayak contoh begini ya. Nih, dia aksial, lateral, dan hasil uji UTS-nya. Nah, kalian cuma ngambil beberapa. Pertama itu kalau yang pas aku ya, ini. Bentar. Pertama ada ini pasti RMR ya. Kemudian nilai seperti masa batuan per batuannya ya, jangan lupa. Pertama itu sandstone, silt clay, dan dasit. Nah, yang diambil data itu pertama uji UCS-nya, uji UCS keberapa gitu. Kalau kami data ya kalau nggak salah kemarin ya. Nah, hasil uji UCS yang sandstone ada. Kemudian densitas batuannya berapa, sigma C-nya berapa, modulus Young, Poisson ratio, RMR, GSI. Ini GSI ada nggak yang kemarin ya? GSI kalau semisal nggak ada dikurang 5 aja dari nilai RMR ya. Biasanya kayak gitu. Nggak ada ini. Nggak ada nilai GSI. Ya pas aku dikurangi 5 aja ya dari nilai si RMR-nya. Terus nilai kohesinya ada juga itu nilai kohesi sama sudut geser dalam. Nah, masing-masing data sama semua. Ini paling bedanya berapa kali hasil uji UCS-nya berdasarkan data yang ada ya. Ini yang jelas nih. Ini ada densitas simaci nih dan pengujinya berapa kali. Gitu ya. Itu untuk properties masa batuan. Nah, hasilnya itu kalian uji di rock data. Ini kalian masukin nilai-nilai yang sebenarnya di UTS kalian udah pernah juga ya aku jelasin yang ini. Gak terlalu susah kalau ini kan cuma input data aja. Paling yang kalian ambil nanti ini si kohesi sama PIM ini buat kalian masukin di phase 2-nya nanti. Contohnya kayak gini di laporan aku ada ini. Dari yang pertama ya. Ini contoh terowongan. Ini perkiraan masa batuannya. Nah, ini kalian masukin ke phase 2. Phase 2 ini hampir sama ya. Jadi masukin datanya itu hampir sama gitu. Nah, di sini kebutuhan itu yang dari paling atas itu apa gitu. Kalau yang aku dari dasit, silke sama terakhir itu sandstone. Nah, urutannya itu gimana yang jelasin ya? Berdasarkan lapisan batuan, kalian cari aja di Google bisa itu. Ini untuk perkiraan masa batuan, ini kalian masukin di rock data. Habis rock data kalian input ke phase 2-nya. Ini nggak terlalu susah, cuma input data aja. Soalnya ada pertanyaan.
Nggak ada ya? Lanjut bang. Oke, lanjut ya kalau nggak ada. Oke, soal nomor 3. Nomor 3 itu, nah ini yang paling utama. Menggunakan PES2 untuk menentukan nilai atap dan dinding terowongan. Di sini ada 3 yang dicari, ada strength factor, total displacement, sama principal stress-nya. Aku tunjukin aja yang data kemarin ya. Tapi nggak aku interpret, soalnya aku udah nyoba tadi, lama, ada sekitar setengah jam. Nah, karena datanya ini ada 3, jadi agak susah, agak lama gitu. Pertama itu, nih ya, kalian masukin data si boundaries. Nah, bentar ya. Ini seismik kayak biasa sama kayak slide. Jangan lupa seismik ini dimasukin. Bentar ya. Nggak bisa dia. Harusnya add material ya. Ini bold properties. Ini dia, sorry. Nah, ini ya. Add material di sini di properties. Kemudian ini urutannya jangan sampai salah. Yang pertama itu kalau dasit dulu ya. Di bawah, kemudian ada silk clay yang tengah, yang paling atas ada sandstone. Nah, ini data-data kalian masukin dari si data rock lab-nya. Kemudian di sini aku udah masukin groundwater kalau nggak salah. Ya, ada groundwater-nya. Diingat ya yang apa aja ini aku masukin. Aku nggak jelasin caranya, kalian cari aja sendiri. Tapi aku perlu kalian persiapkan biar nggak sampai beberapa kami ada yang salah gitu. Jadi nggak nunjukin lah cara-caranya biar nggak itu external boundaries ini jangan lupa ini diinput dari AutoCAD ya dalam bentuk DXF, sama juga kayak yang slide dalam bentuk DXF. Groundwaternya juga diinput. Terus ini ini di placementnya yang bagian ini ya, diinput dari samping sampai yang bawah. Jadi maksud di placement ini kayak seberapa si lereng ini, arah lereng ini bisa menahan gitu. Lereng terowongan ini seberapa bisa dimenahan gitu. Jadi diuji yang di placement, yang dipilih kalau nggak salah XC ya, kalau nggak salah. Terus ini aku tunjukin yang awal dulu ya sebelum di penyangga. Nah, bentukannya yang sebelum penyangga kayak gini. Terus apa lagi mas kemarin ya? Ini bolt untuk selanjutnya. Apa aja soalnya tadi? Nah, strength factor ya. Pengujiannya itu, ntar aku lupa di sini. Aduh. Nah, harus dikomplit ya. Coba ntar ya. Yang di sini yang lama. Jadi kalian ngerjain jangan sampai terlalu mepet ini ya deadline. Karena ini kalau yang aku ya agak lelet ini bagian ini di bagian compute. Sampai
sejam yang bakal diolah gitu untuk mencari tiga ini strength factor total ya. Ini ditunjukin di bagian ini, bagian compute ini. Ntar ya, cari kalau yang hasilnya yang ada. Nah, harusnya kayak gini. Nah, di sini ada beberapa angka yang terlihat nanti di bagian yang pertama. Pertama itu strength factor ya. Nah, angka-angkanya ini yang kalian masukin, yang kalian dapatin nanti. Berapa sih kekuatannya di bagian ini, di bagian terowongan ini. Kalau aku ada di bagian kiri, kanan. Kiri kanan itu beda ya. Hasil faktor kekuatan batuannya. Faktor kekuatan si terowongannya itu. Sebelum dikasih penyangga. Ini masih aman ya. Total placementnya masih bisa juga. Nah, angka-angkanya ini kalian salin ke Excel. Nih. Dari si strength factor, total displacement sama simple stressnya. Yang bilang kelihatan. Nah, ini yang aku paling malas karena di bagian compute ini paling lama gitu. Jadi kalian jangan sampai mepet-mepet deadline ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu, biar aku nggak bingung mau kemana lagi arahnya. Yang kalian di gambaran dapat ya. Nah, tanya Iki. Izin bang. Ya. Buat pestunya ini berarti kita ini tinggal ini aja ya bang. Tinggal apa sih namanya? Apa sih istilahnya interpret itu ya bang. Sebelum interpret itu kita ada langkah pengerjaan sebelum interpret itu kan tadi kita pindahin dari AutoCAD. Terus kita add boundaries ya bang. Add boundaries di Ya, tetap 10 kalau salah, tetap konstan dia. Ini level stressnya sebelum dikomput ya. Nah, habis itu seismik. Ini perlu juga yang awal ya, yang sebelum penyangga. Terus displacement-nya, properties paling utama. Habis itu aja sih kalau nggak salah. Nah, yang ini nggak ada. Ini apa kata Geraldo nih? Yang belum normal. Nah, ini kan lama kan? Bentar. Oh, ini bisa interpret. Sama ya. Nah, ini dia. Nah, di sini kalian bisa lihat nanti hasilnya. Pertama itu apa aja tadi? Sorry, lupa. Strength factor. Total. Aduh, lupa lagi di mana ya. Total displacement. Halo. Simple stress. Bentar. Lihat.
ini dulu. Ada di sini. Ini string faktor ya. Habis itu satu lagi si pre-simple stress-nya atau ya. Simple stress diganti ini. Pre-simple stress itu sigma 1 sama sigma 3 ya untuk pre-simple stress-nya. Sigma 1 sama sigma 3, string faktor ada di sini sama total displacement-nya. Jadi ada 4. Nah, ini. Pokoknya kalau kalian udah interpret ini harusnya udah aman gitu. Udah bisa. Dapat hasilnya nanti. Terus untuk ngelihat nah, ini ya. Inilah arah sinyalnya. Di sini bisa kalian lihat. Di sini kan arah panahnya itu melebihi si terowongannya. Kita berharap si panah-panahnya ini nggak masuk ke terowongan ini, berarti kalian terowongannya itu runtuh gitu di bagian ini. Paham nggak? Jadi nyaman kalau terowongan sebelum ada penyangga. Nanti ada nggak contohnya setelah ada penyangga? Nggak ada lagi. Nih, terowongan awal. Coba terowongan yang ada penyangganya. Bisa interpret. Oh, bisa. Di bagian ini. Nah, nih bisa kalian lihat ya perbedaannya ya. Ini terowongan awal kayak gini, ini tuh ini. Karena panahnya marok. Yang ada penyangga ini gak nyentuh dia kan sama sekali. Nah, ini yang kalian tentukan berapa sih kekuatan si penyangganya ini. Hasil-hasilnya ini yang kalian salin ke si Excel. Sampai sini paham? Iki terjawab nggak pertanyaannya? Ada pertanyaan nggak? Coba MB apa mau kutunjuk? Iya, ada pertanyaan nggak? Biasanya ada pertanyaan nih. Aman bang, batasnya bang. Siapa lagi nih? Citra. Tanya guys, biar aku jelasin kalian yang bagian yang kalian bingung gitu. By stepnya aku udah jelasin apa aja yang perlu diisi, apa yang perlu yang diantisipasi gitu, biar kalian nggak sama kejadiannya pas angkatan kami gitu. Ada nggak guys? Kalau nggak ada kita lanjut soal selanjutnya. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada lanjut ya nomor 4. Nomor 4 itu rekomendasi perkuatan penyanggaan. Ini yang kalian cari juga. Setelah itu kalian analisis bagaimana hasil dari ini
terowongan ini, terowongan yang tanpa penyangga dulu. Kalian lihat hasilnya, runtuh nggak sih terowongan yang berdasarkan yang punya aku ini? Dia runtuh, longsor terowongannya. Jadi diperlukan penyangga. Nah, penyangganya ini berapa sih yang dibutuhkan? Berapa panjangnya tentuin nggak ya? Nggak ada. Kalau penyangganya nggak ada ditentukan, itu yang kalian cari. Berapa sih panjangnya, berapa milimeternya? Kita lihat laporanku dulu ya. Aku agak lupa dikit. Ini, oh iya, di bagian shortclipnya ya, ditambahin shortclip di sini. Nah, shortclipnya ini kalau nggak salah ini bolt. Ntar lupa kalau begini nih. Shortclip. Support ini import pattern. Sekali ini batuan. Oh, shortclip nggak ada di sini. Bol atas, bol bawah. Liner. Oh, ini dia. Liner 1. Nah, ini kalian bikin sepanjang ini. Si terowongan ini. Itu sekian shortclip. Bagian shortclipnya. Nanti cari lagi ya. Situ bol. Bolnya dua, ada bol bawah sama bol atas. Sesuai sama soalnya diminta ada dua kan. Ada sorry, nggak ada ya. Bagian atap sama dinding yang adanya. Dua ada bol sama bol. Kenapa? Karena apa namanya? Kuat tekan batuannya itu arah ke bawah itu beda sama yang samping. Nanti dicari lagi jurnal atau apa yang memperkuat kenapa sih atas sama bawah ini beda. Kalau aku kuatnya kayak gini kemarin. Ada bol atas sama bol bawah. Nah, itu beda sama atas sama bawah ini. Si support. Nah, cara namain boltnya kayak gini ya. Di bagian endport ini. Kayak gini. Udah, selesai. Ini yang kalian tentuin agar si terowongan kalian ini aman gitu. Maaf ya agak berisik dikit. Ini untuk penyanggaan. Nah, sama kayak tadi, ditentuin juga tiga-tiganya. Kayak ada strength faktornya, total displacement, sama principal stress-nya. Ada sigma 1 sama sigma 2. Bedanya ya kalau yang nomor 3 sama nomor 4 itu pokoknya antara penyangga dan tidak penyangga. Tuh. Nanti kalau ada yang mau nanti aku kasih lah ini bagian laporan kami. Terus iya, nomor 4 nih dapatnya enggak? Bedanya cuma di penyangga atau sama shortclipnya. Ada pertanyaan enggak guys?
Nggak ada kah? Oke, kalau nggak ada, aman ya. Nomor 5. Nomor 5 ini sistem key-nya. Sistem key. Ini tergantung soal kalian ya. Dari si board ini. Berapa yang didapatkan untuk bukan berapa didapatkan. Berapa yang dibutuhkan banyak boardnya, panjang boardnya, diameter boardnya, terus ya itu ya, short plate sama boardnya ini. Kemudian kalian tentukan di bagian pendekatan nilai sistem key. Ini rumusnya ya. Kalau yang bagian ini nggak aku yang ngerjain kalau salah. Tapi setahu aku ini. Nah, dari nilai RMR itu dari persamaan. Ini rumus-rumusnya ya. Aku kurang ingat bagian ini. Di bagian sistem key. Oke, gak ada sih kalau yang sistem key. Kurang paham bagian ini. Kalau ada yang paham, boleh diskusi ya. Diskusi bareng kita. Ini penentuan boardnya ya, berdasarkan nilai CRKD-nya ini. Posisinya di apakah di apa namanya, buruk si lereng itu sampai lereng terowongan itu bagus atau jelek gitu. Nah, angka-angka ini kalian dapatkan dari RMR ini. Nah, nanti dapat berapa sih penyanggaannya ini di sini. Misal di sini nomor 4. Nih, nomor 4 ada keterangannya. Apa panjangnya gitu. Ini yang menentukan biar mendapatkan berapa panjang harusnya si boardnya itu. Setahu pemahamanku gitu ya. Kalau yang paham boleh sharing. Itu aja 1 sampai 5 or 5. Kekuatan massa batuan sehingga dapat kondisi terowongan kritis saat 3 menggunakan penyangga. Ada nggak ini laporanku ya? Nih soal opsionalnya. Nah ini dari pemodelan ini aja ya. Yang kalian dapatkan berdasarkan hasil yang kalian cari. Daerah kritisnya ini berdasarkan hasil analisis kalian ya. Kekuatan penyanggaannya itu berapa sehingga didapatkan nilai kritisnya berapa gitu. Ada nggak? Aku nggak terlalu ingat bagian naikban ini. Yang nomor 5 sama opsional gitu. Ada pertanyaan nggak? Coba nanya dong. Izin bang. Ya. Buat yang yield elemen itu bang? Oh iya, yield elemennya. Geraldo sih. Geraldo. Yield elemen tuh. Aku kurang. Berarti kalian
Pak, tes tubuh. Ini ya. Untuk Nah, coba satu tuh dibuka. ini sigma 1. Nah, terus cari yielded element. Nih. Nah, itu. Coba di zoom out semua. Oh, berarti ini Nah, kan runtuh kan ruangannya. iya, jadi gini, bentar, tak jelasin ya. Mungkin bentar aja ya soal yielded element. Mungkin nanti kan Pak Alio itu kan masih tahu katanya analisisnya apa sih yielded element itu ya gitu analisisnya lah itu. Nah, yielded element itu sebenarnya zona runtuhan. Eh, maksudnya itu daerah mana sih yang bakal runtuh seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat kalau yang merah, kita lihat aja di legendanya paling kiri itu kan yielded element persen 100%. Ketika dia runtuh itu berarti bukan runtuh semua sih, lebih ke di situ kalau untuk runtuh. Sebenarnya itu yielded element. Nah, kalau kalian lihat juga ini kan memang perbatasan atau setengah dari si terowongan. Terus juga di ujung. Nah, ini ada yang salah sebenarnya. Eh di ujung terowongan ini si apa namanya? Mesnya ujung kanan yang tengah-tengah, Pak. Nih. Nah, itu kan merah tuh. Yang lainnya Ah, kan lurusan enggak. Nah, sebenarnya itu lebih baik kalau dalam kita desain si apa namanya ini pagar-pagarnya itu. Itu tuh apa jangan namanya? Displacement. apa namanya ya? Displacement bukan bang. Nah, itulah intinya. Nah, pagar-pagarnya itu anggap aja kita pagar ya. Lupa nama aja. Lupa Pagarnya itu namanya. di ya dibuka gitu. Jadi cuman bagian yang sisi kiri sama sisi bawahnya aja. Makanya kelihatannya kenapa tuh agak sedikit Ke bawahnya kan. dia tuh ada zona hancuran karena itu beda tuh lihat pagernya yang satu pagernya segitiga yang satu pagernya itu kalau nggak salah kalau yang ini namanya horizontal yang bulat ini. Nah makanya kenapa dia agak lolos ke bawah. Nah lebih Ini baik ini di langsung iya di mana displacement ini? displacement Oh iya displacement. ini Hmm. di Kan placementnya ada ini. yang Y ada yang X Udah Y sama si X. ya gitu. Jadi kalau yang Y maksudnya tuh artinya kita nih ngunci si zona horizontal gitu. Kalau yang X berarti kita ngunci zona vertikal gitu maksudnya. Nah, itu yielded elemen sebenarnya. Jadi kalian tuh nanti interpretasinya balik lagi Pak ke interpretasi. Nanti kalian interpretasinya tuh ini aja bahwasannya di daerah yang merah-merah ini dia tuh entah 100% kan 100% yang di legenda sebelah kiri. Itu berarti ada zonanya di sekitar situ seperti itu. Cuman itu aja sih sebenarnya zona yielded elemen itu. Gimana Bakal Iki? mungkin dari gue. Gimana Ki? Itu kalau di kelas ya Bang Fadil pernah nyampain kagak kagak dijelasin banget gitu. Nah, yield elemennya itu pakainya dia apa sih namanya? Jadi dia narik dulu nih dari terowongan, entah dari 45 derajat, entah Hmm. dari 90 derajatnya, atau dari Hmm. 0 derajatnya gitu, Bang. Nanti ditarik sampai ada zona di mana dia ini itu Bang, kalau Abang buka ini merah-merahnya dihilangin nih, nanti di sini ada zona aman sama nggak amannya Bang, yang di sekitaran terowongan nih, yang hijau-hijau ini. Di terowongan ya. Iya, di Nih. Nah, nah, ini itu yang kan ada mananya tuh? hijau-hijau, ada merah-merah itu Bang. Iya betul. Nah itu Nah, juga kalau diinterpretasi. Iya betul diinterpretasi. Nah caranya gini aja coba coba add query pak. Query tas Di mana query. ini? Nah query add material query terus Nih, dilingkarin terowongannya. semuanya. Iya di terowongan dilingkarin semuanya. Nah, ini jangan kalian langsung semua kayak gini ya. Ah Jadi ini satu-satu gitu. Sama kayak satu. shortcutnya itu. Nah, Benar. Nanti bisa kelihatan berapa tuh persentase yieldnya di terowongannya ya. Kalau emang kalian concernnya terowongan kayak gitu caranya. Nanti kelihatan ya. Nah, tapi kalau kalian concernnya memang dari si tubuh materialnya ya semuanya itu. Coba kita ini dulu. sama shortcutnya itu jangan sampai ada yang di bawah ya.
Circuitnya itu di bagian atas terowongannya aja. Circuit sama boltnya ini. Circuit nggak apa-apa sih, boltnya maksudnya. Boltnya sekitar yang area si bulatan ini apa namanya? Intinya itu bulatan ya. Circuit nggak apa-apa di bawah. Nah, coba enter aja. Dot. Ini buat berapa? Oke aja. Buat 15. Biar ada 15. Nah, udah. Langsung oke aja. Oke. Oh, bukan ini dia ya. Ini kali merah-merah ini hilangin dulu enggak sih, Bang? Merah-merah. Oh, Enggak, coba salah Pak. Di klik kanan lagi Pak si terowongannya biar tadi di 15-nya diganti. Terus nih, hmm, delete. langsung delete ya. Hilang kalau di delete. Iya, edit location coba. Ini. Edit location tadi. Ada nggak biar 15-nya tadi ganti? Nomor format ya, nomor format coba. Nggak ada ya. Di Kan? terowongan. Enggak. Location lah, edit location. Edit location. Komunikasian. Nah, add its vertex coba. Oke. Nah, nanti kalau kalian itu kan ada beberapa ada yang nol, ada yang di sisi berarti dia itu titik zona keruntuhan di situ. Tetapi kan kalau kita bisa lihat yang ambil kita yang nol yang di sebelah kiri bawah nol nih. Nah, nol sebelah kiri bawah ini kan memang titik kritisnya nol Bang, nomor nol Bang. Nih. Titik Kiri-kiri, Bang. kiri. Oh, nih. Nah, kalau kalian lihat ya nanti interpretasi gini. Berarti zona titik keruntuhannya itu yang rawan bukan di situ, tetapi berarti itu yang nggak rawan, tetapi berkemungkinan zona itu juga akan runtuh karena kalian lihat atasnya kan 100 zona runtuhannya, artinya itu berpotensi ada keruntuhannya. Nah ini semuanya runtuh sebenarnya nih, atasnya runtuh kan banyak kalau misal atasnya runtuh 100% semua itu kan, Ya. bawahnya pasti runtuh seperti itu. Coba main SRF-nya Pak ke 2,04 paling bawah bawah 2,04. Nih. Nah, kalau kita lihat interpretasinya, SRF itu sebenarnya berkebalikan dari bukan berkebalikan. Ya, berkebalikan dari si FK seperti itu. FK kan kalau dia makin kecil nilainya makin kecil, itu kan kalau kita mainin SRF makin besar dia makin jelek, tapi kalau makin kecil dia bagus. Coba ke SRF yang satu, Pak. Satu. Aman kan sebenarnya? Nah, makin besar itu SRF-nya itu makin jelek seperti itu. Coba SRF 2 Kebalikan dari aman. faktor keamanan. Bisa juga di ini coba coba Pak. Atas kanan, atas kiri sorry. Di bagian bentar. Grab coba grab bukan sorry grab. Gak ada ya. Jadi tuh dia bisa kayak buat film gitu loh Pak, kayak apa sih? Runtuh gitu loh. Nanti nggak sih Pak kayak. Oh iya ini Ada apa ya? Oh ini nih yang ada filmnya nih, yang bawa statistik, ada icon bawah Oh nah ini ya animasi ini ya. coba simulasi. Nah itu tuh simulasinya tuh tet. Tapi kalian lihatnya jangan yang yielded elemen coba yang sigma 1 yielded elemennya diganti sehingga yielded elemen ini kan ada yielded elemen tuh sigma 1 coba atau enggak ini jangan sigma 1 deh bentar total displacement tuh keruntuhannya coba kita filmkan. Nah ini kan total displacement nih kalau kalian tengok
Kawan-kawan lihat, Pak, filmin. Kacau. Nah, makin besar, kalau kalian lihat, total displacement-nya makin tinggi. Artinya SRF-nya itu ketika makin besar, berarti dia makin jelek gitu lah terowongannya. Sebenarnya kayak gitu doang sih. Lihat di legendanya itu kan total displacement berapa tuh, kalau warna biru berapa gitu. Yang Mungkin penting gitu sih bagian kalau analisisnya kan. betul di analisisnya nanti. Gimana kalian menjelaskan hasil analisis kalian itu? Betul. Oke, mungkin itulah dariku singkat. Oke, thank you Geraldo untuk penjelasannya. Aku sih Hmm. agak lupa begini nih. Oke, ada pertanyaan lagi. Anak 24 nih, tanyalah kalau kalian bingung daripada kalian apa namanya? Ini kan apa namanya langsung batu loncatan bagi kalian ya. Apalagi kalian belum ngambil sifat batuan, pasti bakal nggak tahu di bagian propertisnya kayak mana, kekuatan faktor faktor keamanan, kekuatan batuan gitu. Berapa faktor keamanan. Oke, ada lagi pertanyaan nggak yang lain? Kalau emang nggak ada, aku balikin ke moderator kalau nggak ada. Gimana guys? Siapa aja yang bertanya? Bang, tanya lagi bang. Boleh, kenapa Ki? Buat itu kan terowongannya udah dikasih ya ukurannya berapa meter Ya, ya. Nah kalau lerengnya itu bang ada ketentuan nggak? kalau lerengnya nggak ada ketentuan, kalau nggak salah ya nggak ada ketentuan. Yang penting sama kayak bentukan yang di soal ini loh. Oh, berarti ini aja apa niru. Ya niru aja. Nah, berarti nanti Ya dari niru ya. AutoCAD itu ya bang. Berarti nanti dari AutoCAD tuh terus kita udah buat Ya, itunya. Nanti kita ekspor ke DXF ya. ya DXF masuk ke Nanti PS2, oke oke kopi masuk bang ke kopi. PS2, input yang pertama itu yang terowongan tanpa penyangga. Nah, input data-data yang ada di sini. Pertama itu ada data properties masa batuannya. Groundwater ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Iya, groundwater nggak ada. Jadi dianggap apa namanya di dalam tanah ya. Jadi dianggap nggak ada air tanah kalau yang pas kami ya. Nggak tahu pas kalian mau kalian tambahin juga nggak apa-apa. Tapi kalian harus ingat kalau kalian kasih air bagian atas, ibaratnya kalian meruntuhkan terowongan kalian gitu. Karena groundwater itu sangat berpengaruh pada terowongan. Semakin banyak air, semakin ya, Apa gini apa ini kan ada batas siapa? iya Ini dia hasil dari interpretnya. udah ada ya. Sebelumnya itu belum ada ini ya. Gak ada sebelumnya. Ini setelah diinterpret jadi dia kayak gini gitu. Ya kan anggapannya itu struktur batuannya lah kayak Ya, gitu struktur kita lihat. batuan. Aku nggak terlalu bisa ngejelasin ya, tapi intinya kayak gitu. Hasil dari interpretnya kayak gini nanti. Yang penting kalian masukin yang apa yang kusuruh ini aja data-datanya. Misalnya kalau ada berubah nanti baru tanya lagi kalau semisalnya ada berubah ya. Iya. Dari itu ya bang, kan waktu itu bisa milih kayak segitiga, segi 6 dan sebanyak apapun yang bisa kita masukkan, misalnya
sampai 500 titik gitu kan dari bundar. Ya nggak sih? Excavation ini ya? Oh iya. Sorry. Ada bang. Iya itu bang. Nah itu. Gimana tuh? Itu ini. Coba ya, aku lupa begini. Kayaknya harus nyambung semua ya. Coba lah. Oh, Atau tar. itu bisa. Boundaries-nya kayaknya ini. Sorry. Si terowongan ini ya. Bisa. Aduh, lupa lagi. Bagaimana ya? Tapi tadi kalau di back dia ada lagi bang. Aku balikin Ctrl Z. Di sini masih bisa Ctrl Z. Ntar coba dulu. Geraldo, kau ingat nggak bagian ini doh? Cara nambahin boundaries-nya. Apa? Bagian boundaries ini. Ini kan diatur kan berapa bentukannya. Si boltingnya. Enggak boundaries ini. Banyak. Biar Nah, tujuanmu jadi buat apa nggak sih? kan? Bentar, aku bingung. Apa ya? Lupa aku bagian ini. Bentar. Nambahin apa nih? Ini excavation ini. Buat apa? Ini bang nggak ada. Nah kalau dia kalau nggak salah waktu katanya nanti di sini tuh bisa di add kayak ininya bang, struktur dari ini kan ini polos nih. Sign nih di sini. Properties sebelah kanan. Properties. Nah, bang. Nah, itu. Jadi klik ke material si soil pak, silt clay-nya pak, yang coklat ini pak. Enggak. Coba kau klik dasit. Nah, Klik dasit. Kursormu ke kanan. Nah, klik ke kanan aja. Klik arahin yang ke warna coklat. hijau nggak sih? Dasit Iya, hijau. jadi hijau. Enggak, maksudnya berarti Pawas nanya itu kan? Oke, ini bang. Enggak, yang segitiga ini loh. Ini bang, yang Ya. segitiga, yang ada titik-titiknya ini. Kan Nah, itu. jadi waktu itu ada 4 pilihan gitu, ada segi 6, ada Oh segitiga. iya. Ini mes. Nah, Mes setup. setup. Ada trinot, Oh, two ini. knot. nah iya itu bang, ya Nah, itu. itu bang. Kacau tuh. Buat Lupa aproximasi lagi. itu. Nih ya. Playnya gimana dia bang? Nih, Oh. coba deh. Oh iya, mes ya. Udah Baiknya lupa tuh ya screen. banyak not, banyak banyak not tuh banyak lebih teliti lah. Cuman makin teliti dia interpretnya makin lama gitu. Terus juga makan hard disk juga. Ya kalau Iya sekedar ini, cuman tugas doang mah 3 not aja. seingatku ini dia kayak iterasi gitu nggak sih bang? Makin banyak mau Iya, diinput kan terus. semakin apa namanya? Semakin mutlak nilainya gitu. Ya, betul. Sama kayak ArcGIS. Kan ada juga yang kalau kalian menghaluskan atau smooth garis,
Kan ada iterasinya juga sama kayak gitu. Jadi pada kalian nah ini kan semakin tinggi dia semakin lama kan. Iya. Nah, ini karena nggak bisa lagi, ya udah tutup ya. Ya itu. Ngegas itu. Nge-lag Cok, nggak bisa. Coba kau klik, Makanya kan pasti hati-hati langsung. juga ini ya begini nih ya. Coba kau klik, pasti abu-abu. Nah, Nge-lag. Cok. Ya, Ini aja nggak bisa nah, ini. Nah, iya. Nah, itulah namanya finite element method kawan-kawan. Nama juga finite finite lah ya. Finite element. Nah, yang kayak segitiga-segitiga ini itu namanya finite gitu. Namanya tuh ya cara finite matiin element. paksanya kayak gini. Betul. Oh, control del kalau salah. Buka test manager. Baru matiin dari sini. Si paste-nya. Gitu ya, matiin paksa ya. Kalau laptop kalian nggak mumpuni. Salah satu cara. Kelihatan nggak tadi? Kelihatan ya? Kelihatan bang. Kelihatan. Udah cukup, ada lagi nggak? Atau nggak? Kalau nggak ada aku balikin moderator. Nggak ada ya? Kayaknya Oke, cukup. aku balik ke moderator ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih ya Bang. Saya ucapin terima kasih ke Bang Aska dan Bang Geraldo dari ilmunya ke kita semua. Terus aku mau nanya lagi ke teman-teman semua, masih ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada nanti semisalnya yang aku lupa ya, jadi kita nanti ya, boleh juga. Tapi yang bukan nunjukin ya, tapi nunjukin caranya. Tapi apa namanya? Membantu lah intinya membantu gitu. Oke Bang. Selanjutnya kita masuk ke sesi Kak Geraldo dipersilakan untuk memberikan sertifikat ke Bang Aska selaku penutor. Terima kasih sudah menjadi pemateri untuk MTA kelas Mekanika Batuan UAS kali ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang udah join. Kalau emang sekiranya kawan-kawan masih membingungkan, bisa ditanyakan aja ya ke Bang Aska atau ke gua juga bisa gitu. Tapi jangan semuanya, itu namanya nyuruh orang gitu loh. Tanya yang dibingungin aja.